La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi dzikril hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaa'a rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum Allahul wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala syahidin wa syakirin. Bishrah al-sadri wa yassir li amri. Saya saat ini sedang di Jakarta. Insya Allah nanti Oktober ini akan bulan haji di bulan November dan Desember saya bisa hadir lagi di tengah-tengah kalian, teman-teman semua di Cahaya. Nah, saat ini kita baru saja merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan beberapa waktu lalu, beberapa masih melaksanakannya hingga saat ini. Itu harus menjadikan ajaran yang berharga buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir utusan Allah untuk umat manusia, khatamul anbiya wal mursalin. Banyak sekali teladan yang dapat diambil dari sifat dan akhlak beliau yang agung. Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertimbangan pengangkatan beliau sebagai Nabi adalah keluhuran budi pekertinya, dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Liutammima makarimal akhlak. Ada beberapa sifat Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, antara lain A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rahim. Sesungguhnya telah datang padamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu umat manusia, serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua. Lagi amat tinggi belas kasihannya, tetap penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Begitu besar perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, sehingga hampir-hampir saja ia mencelakakan dirinya demi mengajak mereka umat manusia itu dalam surah Asy-Syu'ara. Begitu luas rahmat dan kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sehingga menyentuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk tak bernyawa. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman. Diakui juga bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk menegaskan bahwa Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Muhammad, kata Allah, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang
yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Annama ilahukum ilahu wahid. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal dan jangan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan. Itu ada di surah Al-Kahfi ayat sering baca ayat tersebut kalau hari Jumat, malam Jumat. Beliau adalah seperti manusia yang lain yang memenuhi fungsi fisik dan kebutuhannya. Makanya beliau sama kita makan, pasangan, punya anak dan lain sebagainya. Istirahat, tetapi tidak sama dalam sifat dan keagungannya. Karena dia mendapat bimbingan Allah dan kedudukan istimewa di sisi Allah, sedang yang lain seperti kita semua ini tidak demikian. Nah, karena masih dalam nuansa peringatan Rabiul Awal, tadi sebelum kita lanjutkan sama selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atas dasar sifat-sifat yang agung dan menyeluruh itu, Allah menjadikan beliau sebagai teladan yang baik sekaligus sebagai syahid, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi mengharapkan ridho dan ganjaran di hari yang banyak. Keteladanan tersebut dapat dilakukan oleh setiap manusia karena beliau telah memiliki segala sifat terpuji dapat dimiliki oleh manusia. Jadi sebagai manusia mestinya bisa meneladani Rasulullah itu menegaskan bahwa beliau adalah ana basyarum mitlukum. Saya ini adalah manusia biasa yang sama. Nah, orang pakar muslim kontemporer bernama Abbas Al-Awwad menguraikan bahwa manusia dapat diklasifikasi ke dalam 4 tipe. Pertama seniman, pemikir, kerja, dan keempat adalah yang berbeda. Sehingga Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau menghimpun dalam puncak macam manusia. Artinya Rasulullah juga adalah mungkin beribadah. Karya-karyanya, ibadahnya, seni bahasa, sayunya, serta pemikiran sungguh mengagumkan setiap orang yang sikap objektif. Artinya seorang muslim berganda kami yang melakukan dan kemanusiaan salah satu beliau adalah bahwa beliau hanya berkata baik dalam sebuah hadis Muslim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini dialognya. Abu Hurairah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah faqila fara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad
wa lam yakun fihi ma taqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah itu? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, menjelaskan, ghibah itu adalah zikruka ma yakrah. Ghibah itu bukan suatu tentang yang dia tidak suka disebut-sebut. Kemudian Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Afara'aita in kana fi yang kata-kata itu memang gitu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, in kana fihi ma taqul faqad tabata. Memang yang kau katakan itu sesuai kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Wa lam yakun faqad, kalau tidak kenyataan, maka engkau telah berdosa tentangnya. Nah, ini teman-teman hati-hati. Kita ini sedang mulai kembali ke suasana baru. Jangan sampai Ustadz, suaranya putus-putus, Ustadz. Terus ya. Suaranya putus-putus, Ustadz. Nah, ya. Sampun. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Kalau kita istiqomah mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah selayaknya kita mematuhi keteladanan yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi kita membicarakan keburukan pasangan hidup kita, saudara kita, teman kita, sebab bukan hanya dilarang, tapi hal itu hanya menghadirkan keburukan buat diri kita dan orang lain. Bersikap kritis terhadap orang-orang yang kita anggap melakukan kekeliruan dan kesalahan tentu boleh saja. Bahkan harus sebagai kontrol sosial dan pelaksanaan al-amru bil ma'ruf mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun menyampaikan kritik, membicarakan keburukan orang lain, semangat menghina pribadi orang lain, menghasut, bukan saja melemahkan fisik dan hati menjadi berdosa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Jadi teman-teman, kita semua ini hidup berjauhan dengan pasangan hidup kita. Teman-teman juga begitu, berjauhan dengan anak, berjauhan dengan orang tua, saudara, dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita selalu memanjakan prasangka-prasangka kita terhadap mereka yang berjauhan dengan kita. Karena ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ya, kita jaga hati kita dari berprasangka buruk terhadap orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Jangan juga wala tajassasu, janganlah ada di antara kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, Facebooknya suami, ya, Facebooknya dicari kesalahannya, ya, jangan. Jadi Allah melarang kita melakukan hal-hal seperti itu. Ini Allah dalam firman-Nya yang menyampaikan larangan itu. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dan,
Jangan juga antara kamu menjunjing ingin yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa juga dan takwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Bayangkan teman-teman, Allah Ta'ala menamakan aktivitas berghibah dan memakai manusia, bukan tapi bangkai manusia. Tentu saja sangat merugikan. Itu artinya jika kita berghibah secara berjamaah, sama saja kita sedang makan prasmanan dan yang terhidang di atas meja adalah bangkai-bangkai manusia, bangkai-bangkai kita sendiri. Apakah ada yang doyan di antara kita? Alhamdulillah. Meja-meja prasmanan ghibah tersebut bisa buka status Facebook beserta kolom-kolom komentarnya, grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Bisa juga majelis taklim, organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang kita hadir. Kan lebih celaka lagi jika aksi saling memusuhi dan saling berghibah dilakukan untuk mengadu domba sesama, baik sama umat Islam maupun sesama rakyat Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak dapat masuk surga orang yang gemar mengadu domba. Di ayat 12 surah tadi yang tadi dikatakan Allah juga menyuruh kita untuk membuang kebiasaan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, kata Allah. Larangan berupa kalimat wala tajassasu ini berlaku dalam kehidupan sosial, baik tentang teman berorganisasi atau tentang organisasi lain. Berlaku juga tentang kita, sahabat, kalau kita sudah punya pasangan, kita mengingat orang lain, janganlah kita bersikap baik mencari kesalahan-kesalahan mereka lewat segala cara, lalu mengunggahnya di media sosial. Terlebih jika informasi-informasi terumor yang kita terima belum teruji kebenarannya, belum pasti menjadi fakta. Allah menegaskan hal itu sebagai perbuatan yang berdosa. Di dalamnya cara nyata seorang penulis dari Banten bernama Muhammad menulis cerita tentang seorang hamba dan suci tentang nama Ibrahim dengan orang duduk Basrah. Basrah itu di Irak. Dalam dialog tersebut, Rasul mengatakan ada 10 sebab mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, kamu sibuk menjinjingkan aib orang lain, namun aib sendiri kamu lupakan. Mari kita melakukan jangan semua doa kita kandas di jalan, tidak dikabulkan bagi kita yang pasti orang lain. Larangan wala tajassasu, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, juga berlaku untuk kehidupan rumah tangga. Jangan pernah kita yang sudah berumah tangga, jangan pernah kita mencari-cari kekurangan pasangan hidup kita. Hal itu bukan hanya berdosa, namun juga melelahkan fisik, mental, dan pikiran kita. Terlebih buat kita yang sudah menjalani kehidupan berjauhan dengan keluarga. Itu, teman-teman, perkenankan saya secara khusus mengingatkan kawan-kawan semua pekerja migran di Hong Kong. Mari kita buang kebiasaan mencari-cari kesalahan suami, saudara, keluarga, teman. Jika terus-terus menerus kita cari, tentu suatu saat pasti ada kesalahan mereka yang kita temukan. Sebab al-insan mahal wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jika kebiasaan berpasangan buruk mencari-cari kesalahan suami, teman, sahabat, jaga. Nauzubillah min dzalik. Kecil ditemukan pasti akan besar. Dan semua itu baik, maka lebih mari kita dan larangan. Semua itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan diri dan kehidupan kita. Agar apa?
agar kita dapat hidup dengan tenang, nyaman, dan bahagia di dunia ini juga merupakan posisi aman. Jika ada seorang yang menyebarkan, zalim, mencelakakan, akan mencelakakan kita, jangan pernah kita membalas yang sama, sebab jika kita ya juga membalasnya, ada kebaikan pada diri kita. Bahkan kita dan dia sama-sama buruk di mata Allah Ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah menuruti amarah jika kita menghadapi persoalan, baik dalam berorganisasi, bermajlis, bertemu dalam berumah tangga. Sebab kemarahan hanya akan menghadirkan penyesalan serta melelahkan hati pikiran. Agar kita terhindar dari penyesalan yang mendalam, mari kita berpikir ulang jika ingin melampiaskan nafsu untuk marah-marah. Jangan sampai kita terlanjur melakukan kerusakan akibat menuruti amarah dan baru menyadarinya belakangan. Karena terkadang kerusakan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Teman-teman, penting sekali semua ya. Karena dikit-dikit mempertahankan amarah dan kemudian marah itu kita melakukan kerusakan hubungan segala macam. Kadang ada yang bisa diperbaiki lagi, dan banyak juga kerusakan yang dibuat itu tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kalau kayak gitu, kadang-kadang penyesalanlah yang hadir belakangan. Kenapa penyesalan datangnya hadir belakangan? Karena kalau datangnya depan, itu namanya bukan penyesalan, namanya pendaftaran. Ya. Selanjutnya, mari kita selalu menjaga lisan untuk berkata-kata baik saja, termasuk memposting status dan berkata yang baik saja di akun media kita. Dengan begitu, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Selamat persahabatan kita dengan sesama. Selamat persaudaraan kita dengan para kerabat. Selamat pula rumah tangga kita dengan pasangan hidup dan anak-anak cinta. Dan insya Allah, selamat juga negeri dan kebersamaan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Man kana Allah bersama man akhir siapa kendalanya kita semua agar Allah hanya memberikan kebaikan dan Rabbal Alamin. Semoga Allah lindungi dari perbuatan buruk, dan semoga Allah nanti ketika waktunya tiba kita Allah menakdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa ashabihi lana Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية المؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارض الله تعالى عن سيدنا رسول الله. آمين. شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله ببركة الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. وعفونا كريم وعفونا كريم وعفونا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Itu dulu teman-teman ngaji kita pada sore hari ini. Semoga saya mohon maaf apabila ada yang salah dalam materi yang saya sampaikan atau cara yang menyampaikan yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga kalau kita sudah saling maafkan, ngaji kita, silaturahim kita ini hanya menghadirkan kebaikan, manfaat, keberkahan, dan ridho dari Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz Razak. Ya Ustaz. Nanti kalau saya sudah diangkat lagi, insya Allah edisi November dan Desember nanti kita bisa sambil tanya jawab dan lain sebagainya, gitu ya. Ustaz, ya. Akan sayur asam lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.